Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilham Tohari SHMHI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman PGMIB yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kuliah daring pada hari ini. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini, saya Inayatul Zakia sebagai moderator. Topik yang akan kita bicarakan mengenai negara dan hukum. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Gita Lutfiah Moraninda, dan yang kedua, Ira Nur Rohmah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada penyaji materi, saya persilahkan. Pengertian negara. Negara ialah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Alat yang dimaksud ialah alat perlengkapan negara yang berwenang untuk mengatur warga negara agar mentaati semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Tujuan negara. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Yang keempat, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Teori berdirinya negara ada 3. Yang pertama yaitu teori ketuhanan, yang berarti timbulnya negara adalah atas kehendak Tuhan. Yang kedua ada teori perjanjian, yang berarti disusun berdasarkan masalah yang ada dan disebut perjanjian masyarakat. Yang ketiga ada teori kekuasaan, yang artinya negara terbentuk karena adanya kelompok kuat yang menguasai dan memaksakan kehendak kepada kelompok yang lemah. Pengertian hukum. Hukum merupakan rules of the game, aturan-aturan permainan yang akan menyegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas individual dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum akan merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegak hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun individu. Macam-macam hukum. Yang pertama, menurut sumber formalnya. Misalnya, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum material, dan hukum formal. Yang kedua, berdasarkan tempat dan kekuatan berlakunya. Berdasarkan tempat, misalnya hukum nasional, hukum internasional, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis.
berdasarkan kekuatan berlakunya, misalnya hukum memaksa dan hukum mengatur. Yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan yang diaturnya, yaitu hukum subjektif dan hukum objektif. Yang keempat, berdasarkan waktu dan luas berlakunya, misalnya hukum positif dan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum. Diciptakannya hukum pasti mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah tujuan dibuatnya hukum, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan adanya keseimbangan bermasyarakat. Dalam terciptanya ketertiban bermasyarakat, diharapkan selalu mementingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, hukum haruslah untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Indonesia negara yang berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di suatu negara sangatlah banyak ragam jenis suku bangsa, ras, agama, warna kulit, dan adat istiadat. Untuk menyatukan semuanya itu bukanlah hal yang sangat mudah. Disitulah terbentuknya sebuah pemerintahan dan membuat rumusan untuk membentuk suatu hukum yang bertugas membantu menyatukan semua hal itu. Karena Indonesia adalah negara yang berkepemerintahan. Dalam hal ini, yang berkuasa adalah pemerintah yang membuat suatu hukum dengan kesepakatan bersama. Dalam hal lain ada undang-undang, ada Pancasila, maupun hukum yang lainnya. Bukan hanya pemerintah saja yang menggunakan hukum di suatu agama, adat istiadat, suku, ras, semuanya itu memiliki suatu hukum sendiri-sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.